Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina wa umura baladina wa sya'bina al-musabina bil masaib fi hadhil ayyam. Allahumma ansurna wal madlumin, Allahumma ansurna wal madlumin, khasatan fi Filastin wa fi kulli makan, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita, khususnya yang tertimpa musibah atau sedang berjuang pasca bencana. Dan juga di hari-hari ini banyak titik banjir di lingkungan kita di Jakarta dan sekitar. Semoga Allah urai dan semoga Allah jadikan hujan di hari-hari ini hujan yang membawa keberkahan, kebaikan dan hikmah, dan memberikan kita banyak pahala dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah tolong kita dan menolong setiap orang yang terzolimi, khususnya saudara-saudara kita di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala kembali dipertemukan di kesempatan kali ini. Semoga Allah menerima majelis kita dan menjadi amal soleh di mizan hasanatina, di timbangan mizan di hari kiamat kelak. Yang pertama yang ingin kita ingatkan bahwa kita berada di awal bulan Sya'ban. Itu berarti kita berada di bulan yang diperlakukan secara khusus oleh Rasulullah SAW, karena bulan ini dilalaikan oleh banyak manusia. Jadi masuknya kita di bulan Sya'ban berarti kita masuk ke dimensi waktu yang dilalaikan oleh banyak orang. Bukan sebuah analisa, tapi sabda dari Rasulullah SAW. Usama bin Zaid dalam hadits Nasa'i pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan apapun, di sebuah bulan manapun seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban itu lebih banyak daripada puasa Nabi SAW di bulan-bulan lainnya. Dan itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban," atau kama qalat. Aisyah mengatakan bahwa aku nggak pernah melihat Nabi SAW berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban itu diperhatikan oleh para sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Dzalika syahrun yaksurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Jadi posisinya itu nggak strategis, karena diapit 2 bulan mulia,
bulan Rajab, bulan haram, dan bulan Ramadan kita tahu bersama bulan yang luar biasa istimewa. Maka fokus manusia ke Rajab, begitu setelah Rajab langsung fokus ke Ramadan. Dan sampai hari ini pola manusia kan begitu, hadirin sekali. Gitu lah. Jadi ini bulan diabaikan, dilalaikan. Itu yang pertama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal kita selama 1 tahun ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amal-amalku diangkat kepada Allah, aku dalam kondisi puasa. Aku dalam kondisi puasa. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu alasan yang berikutnya. Di bulan ini amal-amal kita diangkat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama amal-amal selama 1 tahun. Jadi sholat kita selama 1 tahun, puasa kita selama 1 tahun, zikir kita selama 1 tahun, bacaan Quran kita selama 1 tahun, itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW ingin ketika amal-amal belum diangkat, beliau dalam kondisi berpuasa. Nah, di saat kita masuk bulan Sya'ban, hadis ini perlu lagi-lagi kita renungkan. Karena kalau kita nggak baca hadis ini, kemungkinan bulan hari-hari Sya'ban ini hambar juga bagi kita. Dan kita lalai juga sebagaimana orang-orang pada umumnya. Maka poin yang ingin disampaikan di kesempatan kali ini, hadirin Allah, yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wala takun minal ghafilin." Dan janganlah Anda termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan manusia itu melalaikan bulan Sya'ban, maka Allah berfirman jangan termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Jadi jangan termasuk ke dalam orang-orang. Jadi kita nggak boleh lalai. Berarti kita harus tampil beda di bulan ini. Kalau manusia lalai, orang-orang beriman tidak boleh lalai. Orang-orang bertakwa tidak boleh lalai. Penuntut ilmu tidak boleh lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Itu poin yang berikutnya, beribadah di saat manusia lalai itu pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, hadirin. Pahalanya istimewa. Makanya kan hadirin Allah muliakan, sholat sunnah terbaik itu apa? Sholat sunnah terbaik hadiah qiyamul lail, sholat malam. Itu adalah sholat sunnah terbaik. Kata siapa? Kata Nabi SAW, bukan kata kita.
Nabi SAW bersabda dalam hadis, Muslim, afdhalus salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat terbaik setelah salat wajib itu salat di tengah malam. Maksudnya salat malam. Hadis Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah juga hadis Muslim, wa afdhalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Dan salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, kenapa salat malam adalah salat terbaik? Kenapa hadirin? Kenapa? Ya mungkin. Masya Allah. Karena mayoritas orang tidur gitu aja. Makanya kata Nabi SAW dalam hadits Abdullah bin Salam, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang lain, wasilul arham, dan sambung silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah malam ketika banyak manusia tidur. Tadkhul jannata bis salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi sekali lagi, kenapa sholat ini menjadi sholat sunnah terbaik? Karena mayoritas orang tidur itu. Dan ketika manusia lalai, enggak, tingkat kesulitannya semakin bertambah. Tingkat kesulitan semakin bertambah, pahala semakin besar. Inna idhamil jazama idhamil bala, kata Nabi SAW. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian atau tingkat kesulitan sebuah ibadah. Susah salat. Nah, termasuk bulan Syaban, ketika manusia lalai, nggak ada yang puasa, dan benar-benar nggak nganggep ini, lalu hadirin memperbanyak ibadah, dan diantaranya dalam memperbanyak puasa sunnah, itu pahala luar biasa. Itu pahala luar biasa. Beda pahalanya. Pahalanya berbeda. Gak sama. Karena apa? Karena susah. Karena berat. Makanya dalam konteks ini Nabi SAW bersabda dalam hadits Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di masa haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dimaksud haraj? Haraj itu waktul fitan. Haraj itu artinya waktu terjadi fitnah, waqtilatil umur, dan urusan itu nyampur, jadi ribet, pelik, nggak jelas. Wa takhabbutin nas fi fasadid dunya wa inhimakihim. Jadi manusia itu sibuk terhadap dunia segala macam gitu. Berarti zaman fitnah. Nah, Anda beribadah pada saat itu pahalanya seperti berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yauma an kanatil hijratu wajibah. Ketika hijrah itu wajib atau disyariatkan dari Mekah ke Madinah, artinya dari zaman Nabi hijrah sampai Fatu Mekah, itu pahalanya luar biasa jamaah sekalian. Oleh karena itu jangan sia-siakan bulan ini. Dan dari sini hadirin Allah muliakan, bagi seorang yang bertakwa, bagi seorang penuntut ilmu, kelalaian manusia justru peluang beramal. Nah, itu bukan dijadikan alasan untuk maksiat, bukan dijadikan alasan untuk lalai, atau bukan dijadikan alasan untuk penurunan performa,
Tapi lalainya manusia, dan kita nggak ingin manusia lalai. Kita ingin semua dapat hidayah, semangat ibadah, dan seterusnya. Tapi kenyataan adalah kenyataan. Nah ketika kenyataannya ada manusia-manusia lalai, itu kesempatan bagi orang-orang bertakwa untuk mendulang pahala. Dan ini melatih mentalitas yang positif. Jadi kondisi tidak kondusif itu peluang pahala, hadirin. Bukan kita ikut arus, bukan. Enggak. Makanya kan badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali terlihat asing. Maka beruntunglah orang yang dianggap asing. Beruntunglah. Jadi ketika kondisi tidak kondusif, itu keberuntungan justru untuk mengamalkan kebenaran. Asing itu apa sih? Kan gak ada yang ngerjain kecuali hadirin. Jadi aneh banget sih ini orang. Justru itu keberuntungan. Fatu balil ghuraba. Dan kita lakukan bukan ingin terkenal atau ingin jadi pusat perhatian. Karena memang dari sisi sosial ada kaidah khalif tu'raf gitu. Tampil beda lah, maka Anda akan terkenal gitu loh. Kan gitu kalau dalam sosial. Gimana mau terkenal? Beda aja sama yang lain. Gitu loh. Hadirin SMA enggak? Nah, siapa tahu langsung beasiswa karena SMP langsung kuliah. Jangan suudon dulu lah. Ini kan muka-mukanya muka-muka jenius ini loh hadirin. Jadi saya pikir dari SMP langsung ke kuliah. Enggak, SMA. Misalnya kalau hadirin SMA, hadirin Selasa pakai putih merah, celana pendek, gitu loh. Dulu SMA apa? Putih abu. Oke. Ini pakai putih merah, celana pendek. Kira-kira terkenal nggak santero sekolah? Terkenal ada. Itu. Jadi kalau mau terkenal tuh gampang gitu. Udah tampil beda aja. Ada tampil beda, terkenal udah semuanya. Nah kita bukan bicara sisi itu, bukan. Kita bicara kita harus tampil beda dalam kebenaran dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia lalai, kita semangat. Ketika manusia nggak puasa, kita puasa. Ketika manusia nggak baca Quran, kita baca Quran. Ketika manusia nggak sholat, kita sholat. Ketika manusia nggak berzikir, zikir. Itu hadirin. Jadi, nah itu pahalanya luar biasa. Nah itu kalau mentalitas itu dibangun, dipupuk dengan kuat, itu dampaknya besar. Nah ini bulan Sya'ban momentum untuk itu. Karena sekali lagi, karena kebanyakan orang itu justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Manusia itu kebanyakan itu gampangnya terbawa arus. Gitu, kan begitu. Terbawa arus. Makanya ada istilah almar'u ibnu bi'atihi. Orang itu anak lingkungannya. Gitu. Orang itu anak lingkungannya. Selalu demikian. Makanya kalau kita gaul sama 7 orang yang rajin, insya Allah kita jadi orang ke-8 yang rajin. Kalau kita gaul sama 7 teman-teman yang nggak ngerjain PR, insya Allah kita orang ke-8 nggak ngerjain PR. Ya nggak sih? Besok ada PR matematik, ngumpul kita. Pada pulang sekolah ngumpul, bawa buku PR matematik. Terus tanya, lo ngapain? Ngerjain PR? Ah, soalim lo. Terus masih ini kan, masih berusaha nomor 1 gitu. Ketemu lagi teman kedua, ngapain sih? Kita lagi main PS nih. Ngerjain PR, udah nanti aja. Itu orang kedua, ketiga, gampang gitu loh. Yang keempat, lo masih lupa ya udah pikun ya. Minggu lalu itu PR diperiksa nggak? Udah deh tutup aja. Padahal diperiksa, cuman gertak tok gitu. Kan gitu suka gitu tuh. Padahal diperiksa pekan lalu, cuman main gertak aja. Iya, udah tutup aja.
Orang teman ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh bilang gitu, kira-kira masih kerjaan PR? Tutup, udah main. Itu dah. Manusia tuh gitu ya, Mak. Atau itu, kita bergaul sama 7 teman-teman yang bolos, kita anak yang 8 yang bolos. Niat kan, apa, datang ke sekolah, udah pakai itu jalan, udah 100 meter nih depan gerbang, dipanggil, cabut ya. Nah, gitu. Ada Allah gitu loh. Masih satu ya bilang. Terus yang kedua, cabut gitu lah. Enggak gitu. Allah Ghafurur Rahim. Itu udah kasih syubhat gitu loh. Allah Ghafurur Rahim. Itu mulai goyang. Ketemu lagi orang radius 50, ketemu teman ketiga. Mulai ada acara pensi di sana, Pak. Gitu. Kapan lagi gitu. Gue dapat kabar 3 guru kita nggak ada yang masuk gitu loh. Ya terlepas kabarnya sohih, maudhu atau do'if, yang penting kan dapat kabar. Pokoknya itu nanti ketemu teman yang ketujuh, udah depan gerbang nih, cabut udah kita. Ya, makanya pada kan senyum-senyum pengalaman itu. Jadi manusia itu terus lemah dalam menghadapi arus. Padahal baru 7 loh. Itu aja kita udah goyah. 7 cabut. Gitu. Lemah. Dan kita kalau dengar 7 itu, kayaknya satu sekolah cabut gitu. Padahal cuma 7 toh yang cabut. Tapi kalau mau dibombardir, ya kayaknya semua satu angkatan tuh pada cabut. Padahal enggak, kita toh yang cabut. Jadi hadirin Allah muliakan, nggak mudah. Makanya nggak mudah loh, memperbanyak ibadah puasa misalnya di bulan Syaban susah ini. Berat gitu loh. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini nggak mudah. Susah. Karena tabiat manusia itu ngikut arus. Dan berat untuk berbeda dengan arus, walaupun baik. Walaupun dia di atas kebenaran. Makanya ulama tuh bisa jadi ulama, atau para wali bisa jadi wali karena itu tadi. Karena mereka tuh punya prinsip. Salamah bin Kuhail pernah mengatakan, karena yuqal syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu itu dikatakan secara umum di dunia para ulama, di dunia para orang-orang soleh, bulan Sya'ban itu adalah bulannya pembaca Al-Quran, bulannya para qurra. Gitu. Makanya ulama mengatakan seperti Habib bin Abi Thabit, idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Kalau masuk bulan Sya'ban, ulama mengatakan ini adalah bulannya pembaca Al-Quran. Maksudnya apa? Di antara maksudnya adalah ini adalah bulan para ahli Quran, para pembaca Al-Quran memperbanyak bacaan Quran sebagai persiapan akhir menuju Ramadan. Gitu. Ini kita berada di gladi resiknya Ramadan. Gak ada waktu lagi. Gak ada waktu lagi. Bahkan Amr bin Qais al-Mulai mengatakan, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraqa li qira'atil Qur'an. Bahkan ada ulama yang ketika masuk bulan Sya'ban nutup toko dan fokus baca Al-Quran. Bahasanya cuti. Berarti mafhumnya ambil cuti, kalau bahasa kita mafhumnya ambil cuti 2 bulan, Sya'ban, Ramadan. Itu bisa nggak kita SP3 langsung kita pecat, cuti 2 bulan, cuti lama paling cuti hamil, melahirkan, sama naik haji 40 hari. Ya, hal-hal kayak gini bukan ditelan mentah-mentah, tapi ini menjadi inspirasi dan kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing gitu loh. Yang artinya jangan justru bulan Sya'ban lalu nanti masuk Ramadan justru kita lebih semangat ngejar dunia. Nah itu poinnya. Kalau nggak bisa ya sebisa mungkin lah gitu hadirin. Karena kapan lagi? Momen nggak berulang kan? Susah. Betapa banyak orang yang dulu atau sebagian kita merasakan sosok yang Ramadan lalu bersama kita sekarang udah nggak ada. Buka puasa bareng kita sekarang nggak ada. Sahur bareng kita sekarang nggak ada. Maka mulailah persiapan dari sekarang.
Makanya kata Ibnu Qayyim, salah satu makna kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, annahu fa'ala dzalika ta'dhiman li Ramadan. Dalam rangka memuliakan Ramadan. Dalam rangka memuliakan Ramadan. Itu poin. Kita tidak punya waktu lagi untuk melakukan persiapan menuju Ramadan kalau di Sya'ban. Tidak ada jarak antara Sya'ban dan Ramadan, gak ada jarak. Ini momen terakhir bagi kita yang lalai persiapan di Rajab, dan sebelum-sebelumnya jangan lalai di bulan ini. Itu poin. Kalau enggak kita kehilangan momentum. Kita kehilangan momentum. Itu poin penting sekali. Jadi sekali lagi poin yang pertama tadi, ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dan beribadah di waktu yang dilalaikan manusia, pahalanya beda. Pahalanya beda. Karena lebih susah, lebih berat. Dan tabiat manusia itu ngikut arus. Maka arus lalai, kita ikut lalai. Nah, yang udah belajar harus tampil beda. Manusia lalai, wala takun minal kafirin. Nggak boleh Anda ikut-ikutan lalai. Nggak boleh. Lalu yang kedua, ini persiapan Ramadan. Gitu. Jadi jangan ikut-ikut lalai. Makanya kan tips dari sebagian para juara kan itu tadi. Orang belajar 3 jam, saya 4 jam gitu aja. Orang latihan 4 jam, saya latihan 5-6 jam. Jadi hadirin sekalian, dan itu simple banget kan, nggak ada resep rahasia, cuman gitu aja. Teman belajar 3 jam, berarti saya 4 jam. Orang belajar 5 jam, berarti saya 6 jam. Itulah kenapa saya jadi yang terbaik misalnya. Dan itu kalimat sering banget kita dengar di urusan-urusan dunia. Apa sih kunci keberhasilan Anda? Orang belajar segini, saya belajar segini. Orang kerja 12 jam, saya kerja 20 jam. Jadi orang-orang berhasil tuh gitu hadirin. Mereka tuh nggak ikut arus. Mereka tuh nambah. Di saat manusia udah istirahat, mereka tetap kerja. Di saat manusia sudah pindah ke bermain itu, mereka tetap baca. Di saat manusia udah santai-santai, mereka tetap belajar. Nah, itu, maka mereka jadi yang terbaik. Jadi ini tuh pola orang-orang sukses sebenarnya yang diajarkan ini loh. Makanya Nabi SAW itu tadi, kenapa sih perbanyak puasa? Karena ini bulan yang dilalaikan. Itu. Lihat Nabi kita SAW. Jadi mari kita lihat spektrum yang lebih luas. Nabi hadirin SAW itu benar-benar ngajarin konsep yang menjadi kunci keberhasilan semua orang di segala bidang di dunia dan di akhirat. Begitu. Gak boleh ikut. Kalau mau berhasil ya demikian. Jadi sekali lagi, jamaah Allah muliakan, maksimalkan, dan lihat konsep besarnya. Ketika manusia lalai, jangan ikut arus. Itu nih. Manusia tidur di waktu malam, bangun qiyamul lail. Banyak orang bangun ba'da subuh. Ba'da subuh itu bukan ba'da adzan subuh, kadang-kadang ba'da waktu subuh gitu loh. 6:30, jam 6 kan udah syuruk ya, jam 6 gitu. Nah kita bangun sebelum subuh. Nah itu. Jadi pola tuh gitu. Banyak orang ba'da zuhur nggak sholat ba'diyah. Itu poin. Poinnya sebenarnya. Banyak orang nggak qobliyah zuhur karena 4 rakaat rawatib, qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi cara berpikir itu demikian. Jangan ngikutin arus. Ikutilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu otomatis hidup kita berubah. Jadi bukan hanya pahala, bukan hanya keberkahan, bukan hanya fadilah, tapi kualitas hidup akan berubah. Hadirin akan punya prinsip. Hadirin nggak akan goyah dengan berbagai macam arus-arus kehidupan. Setiap orang ke kanan, hadirin nggak langsung ke kanan. Orang pindah ke kiri, hadirin nggak langsung pindah ke kiri. Hadirin dudukkan dulu. Ini benar apa enggak? Dalilnya apa?
kita nggak akan gampang kebawa arus, nggak akan gampang termakan omongan orang dan seterusnya. Karena fokus pada apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan para ulama kita. Jadi ini tuh penting banget. Jadi jadikanlah, jadi ibadah bulan Sya'ban dikerjakan, lalu makna dalam spektrum yang lebih besarnya dipahami dan diterapkan, bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi di bulan-bulan yang lain. Itu poin. Karena sayang banget tadi sekali. Lalu tadi ini adalah persiapan terakhir menuju Ramadan, ta'ziman di Ramadan. Makanya sebagian ulama juga mengatakan puasa Sya'ban itu ibarat qobliyah di sholat wajib, seperti sholat zuhur, sholat subuh gitu loh. Seperti qobliyah. Fungsinya menyempurnakan. Kalau nanti di bulan puasa Ramadan nanti nggak sempurna, nggak maksimal gitu loh. Makanya khususnya kita yang sudah memprediksi kayaknya Ramadan kali ini gue nggak maksimal deh, karena mungkin udah ada timetable di kantornya, harus ke sini lah, harus ke situ, harus dinas, harus berhadapan dengan banyak hiruk pikuk. Bisa puasa tapi kualitasnya nih yang aku khawatirkan. Nah, Sya'ban ini, karena Sya'ban itu seperti sholat qobliyah bagi sholat wajib. Dan fungsi sholat qobliyah ba'diyah untuk apa? Menyempurnakan yang kurang. Menyempurnakan yang kurang. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa hadha shaumu yushbihu sunnata fardhi shalah qablaha ta'dhiman li haqqiha. Puasa di bulan Sya'ban yushbihu sunnata fardhi shalah. Sunnah bagi salat wajib. Qablaha, salat sunnah qobliyah. Ta'dhiman li haqqiha, dalam mengagungkan salat wajib tersebut. Kalau konteksnya puasa, dalam mengagungkan puasa Ramadan. Itu poin. Dalam mengagungkan puasa Ramadan. Artinya, kalau kita menganggap Ramadan itu penting, maka kita akan persiapan. Gitu loh. Tapi kalau kita anggap Ramadan hanya sebuah hari-hari yang akan datang dan akan kita jalani dan lewat begitu saja, ya udah nggak usah persiapan. Kan itu poinnya. Kalau ini penting, kita akan persiapan. Cara kita menilai apakah sesuatu itu penting atau enggak kan dengan persiapan. Kalau kita anggap ujian 2 pekan lagi itu penting, misalnya waktu kita sekolah atau kuliah, kita akan persiapan. Tapi kalau kita anggap itu nggak penting, nggak ada pengaruhnya buat hidup gua, kita nggak akan persiapan. Kalau kita anggap safar kita besok lusa penting, hari ini kita persiapan. Misalnya hadirin mau umroh misalnya 3 hari lagi, kan hari ini udah warawiri, persiapan ini persiapan itu gitu loh, packing lah gitu loh. Emang kalau umroh hadirin nggak persiapan itu udah umroh biasa umroh gitu, enggak kan? Terus datang gitu cuma pakai ransel, enggak. Kan persiapan ini persiapan itu. Kenapa? Karena ini safar penting. Nah, pertanyaannya, sepenting apa Ramadan dalam hati kita? Akhirnya. Bukan dijawab dengan lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan persiapan. Nah itu. Setiap kita harus persiapan. Itu pembuktian Ramadan penting atau tidak. Berharga atau tidak. Jadi dari sini secara makna ulama memberikan pesan tersirat begitu kita masuk Sya'ban, memang konsentrasi kita sudah menuju Ramadan. Karena semangat di Sya'ban nggak bisa dipisahkan dengan persiapan menuju Ramadan dan memuliakan Ramadan itu sendiri. Jadi suasana tuh udah benar-benar mengarah ke sana. Karena semua tentang persiapan nih. Keberhasilan kita ini tergantung persiapan. Kalau kita nggak persiapan, gagal kita. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi tolong ditanamkan
kita kalah langkah lah sama para ulama. Ulama nutup toko, nutup usaha, ambil cuti. Level mereka tuh di situ dulu. Kita bukan di sana. Secara umum ya, mungkin ada satu dua, tapi nggak bisa itu bukan standar kita. Ya udah, kalau nggak bisa ke sana, palinglah ada yang kita perjuangkan, hadirin. Iman tuh dibangkitkan lagi gitu menuju Ramadan. Kalau enggak, Ramadan tahun ini hambar. Ramadan tahun ini biasa-biasa aja. Ramadan tahun ini nanti plain, nggak ada nikmat-nikmatnya. Dan barang siapa yang Ramadan tahun lalu hambar, jangan buat hambar lagi tahun ini. Ambillah pelajaran dari tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Jangan. Para ulama tuh persiapan 6 bulan kan. Kita baca riwayatnya, 6 bulan level para ulama tuh. Kita tinggal kurang 1 bulan penuh, kurang. Bukan 1 bulan, ya udah kurang 1 bulan. Kalau kita nggak bergegas dari sekarang, maka kita akan kehilangan momentum. Dan ingat, keberhasilan hari H dalam hidup ini kan kaidah kehidupannya. Keberhasilan di hari H itu ditentukan oleh H-, bukan di hari H seringkali. Bukan, secara umum bukan di hari H, di H-. Jadi keberhasilan kita di Ramadan, berhasil atau tidak di Ramadan, faktor besarnya di H- Ramadan, salah satu Sya'ban. Pola kita di bulan Sya'ban itu menentukan berhasil atau tidaknya kita di Ramadan itu. Upaya kita membangun semangat di Ramadan, di Sya'ban itu menentukan semangat juang kita di Ramadan. Dan Ramadan nggak semudah yang kita pikirkan. Dan terbukti setiap tahun di banyak masjid saf-saf sholat itu senantiasa dari malam ke malam mengalami kemajuan, maju lagi sampai tinggal beberapa saf tok. Nggak semua, tapi itu terbukti. Harusnya kan mengalami kemunduran, hadirin. Aduh, Ramadan kali ini masjid gua kemunduran. Nah, ini yang kita inginkan. Karena safnya mundur terus. Terakhir malam ke-21 nggak muat gitu. Baru malam 21. Harusnya kan mengalami kemunduran. Tapi yang terjadi di banyak, nggak semua alhamdulillah, kemajuan. Yang nggak bisa masuk biasanya malam pertama doang gitu. Malam pertama kita sebelum Isya harus ke masjid komplek. Tapi udah malam ketiga, malam keempat, mulai itu kemajuan terasa. Itu udah bisa masuk, udah bisa datang pas qomat Isya. Gitu loh. Nanti di tengah-tengah Ramadan, masbuk rakaat keempat masih bisa dapat saf, kan begitu. Ilaman rahimah rabbuk, jangan dirahmati oleh Allah. Tapi ini kan fakta, setiap tahun begitu. Berarti ini kan nggak mudah. Dan salah satu kunciannya, coba kita evaluasi, persiapan kita kurang. Jadi ini waktu, mungkin sekali lagi, kita nggak punya waktu bicara persiapan kecuali sekarang di awal Sya'ban. Kalau udah bicara akhir Sya'ban, kemungkinan udah nggak maksimal. Makanya tolong dicamkan dan tolong diperhatikan benar-benar tentang masalah ini, biar kita nggak nyesel, biar kita tidak nyesel. Setiap tahun, sekali lagi, nggak mudah. Setiap tahun, kan kalau pakai logika ya, kan nyaris Lailatul Qadar kan cuma 10 malam. Apa sih susahnya? Ya susah gitu kan gitu. Susah. Emang hadirin tahun-tahun lalu nggak ngantuk itu malam 21, 22, 23 tuh benar-benar jeng dari Ba'da Isya sampai subuh. Susah kan hadirin. Nanti ngantuk lah, inilah, gitu lah. Kerjanya buat kopi, abis itu tidur juga, jadi buat kopi gak ada efeknya juga buat kopi, buat tidur gitu. Nanti halu rakaat keberapa ya gitu, pas kamu mulai, pas di tengah malam gitu. Itu menunjukkan, padahal cuman 9 malam kurang lebih, 9-10 malam, gak lama,
ibadah Isya sampai subuh di 10 malam terakhir kan cepet banget jemaah. Dan kita rasain setiap tahun cepet banget. Tapi tetap aja cepet ngantuk juga, cepet capek juga, males juga, ada kadang-kadang ketiduran. Itu pengalaman tiap tahun. Tapi seringkali kita nggak ambil pelajaran. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati oleh Allah. Jadi mumpung masih di awal Sya'ban, rubah tahun ini. Beda. Ramadan tahun ini harus beda. Harus lebih berkualitas. Harus lebih berkualitas. Itu kita baru bicara persiapan amalan zohir loh. Kita belum bicara bagaimana mempersiapkan kualitas ibadah, dan seringkali itu berkaitan dengan amalan batin. Dan mempersiapkan hati 1 bulan itu sangat mepet. Sangat mepet. Persiapan hati, kekhusyuan, pentadaburan. Gimana tadabur ketika, oke, simpel aja. Banyak di antara kita misalnya Ramadan tahun lalu 1 kali khatam dapat, 2 kali khatam ada banyak yang dapat, 3 kali khatam banyak yang dapat, bahkan ada 5 kali khatam. Tapi kalau kita kejar, tadabur nggak bacanya? Dihayati nggak? Selama 5 kali khatam, berapa kali kita tersentuh ketika kita baca? Berapa kali meneteskan air mata ketika baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Berapa kali terenyuh? Berapa kali benar-benar iman kita tuh naik gitu loh. Itu kan PR besar hadirin. PR kita nggak cuma target kemarin 1 kali khatam, besok 2 kali khatam, kan bukan itu saja. Tapi bagaimana kualitas keikhlasan? Bagaimana tauhid kita ketika kita beribadah tersebut? Bagaimana sholat? Oke, kemarin itikaf misalnya. Oke, khusyuknya gimana? Kualitas itikaf kita bagus apa enggak? Dapat nggak berkholwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan itu pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita jawab. Yang membuat kesimpulannya kita nggak punya waktu lagi kecuali memanfaatkan hari-hari ini. Nggak ada waktu beneran. Benar-benar nggak ada waktu. Karena mempersiapkan amalan zohir aja nggak mudah. Apalagi mempersiapkan amalan batin. Mempersiapkan amalan hati. Itu susahnya minta ampun. Tapi kalau kita jujur sama Allah, sebulan ini kita benar-benar maksimal, maka Allah akan kasih taufik. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolak agama Allah, Allah akan tolong dia dan Allah akan kokohkan kakinya. Dan kalau kita benar-benar persiapan di hari-hari ini, karena tadi kata Ibnu Qayyim, karena mengagungkan Ramadan, maka semoga ketika kita masuk Ramadan kita menjadi benar-benar jadi orang yang bertakwa dengan takwa yang baik. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bukti ketakwaan di dalam hati. Jadi pengagungan terhadap syiar, dan di antara syiar adalah Ramadan, adalah bukti ketakwaan di dalam hati. Dan kalau kita bertakwa pada saat kita masuk ke Ramadan, maka wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi sekali lagi ini kesempatan terakhir untuk persiapan, karena nggak ada jarak antara Sya'ban dan Ramadan. Harus fokus. Karena kalau kita jujur, kinerja atau performance kita di Ramadan tahun lalu masih banyak PR. Performance kita di Ramadan tahun lalu masih banyak catatan. Performance kita di Ramadan tahun lalu masih banyak yang bisa ditingkatkan. Belum klimaks, belum. Bahkan masih jauh dari klimaks kalau kita boleh jujur. Jauh lah. Apalagi kita lihat bagaimana para ulama. Ya, Imam Syafi'i diriwayatkan 60 kali khatam, hadirin. Apa yang mau dibanggakan dari Ramadan kita tahun lalu kalau dengar kalimat, kalau kita dengar dari fakta 60 kali khatam 1 bulan. Sedangkan ada sebagian orang nggak khatam juga sekali di Ramadan tahun lalu. Sekali aja nggak khatam. Maka
jadikanlah ibroh lah. Wah, kita harus berubah. Dan ini layak untuk diperjuangkan. Ini layak diperjuangkan. Karena sekali lagi, dampaknya besar dalam kehidupan kita, kehidupan dunia kita, alam barzakh kita, dan akhirat kita. Jadi butuh persiapan yang benar-benar layak untuk Ramadan kali ini. Dan kalau kita kehilangan momentum, kita nggak akan mendapat Ramadan yang baik di tahun ini. Dan ternyata lebih dalam dari itu, persiapan kita adalah cerminan seberapa besar kita memuliakan Ramadan dan seberapa besar kita memandang Ramadan. Itu poin. Kalau kita anggap ini besar dan ini penting bagi alam barzakh dan akhirat kita, maka kita akan persiapan. Itu poin yang perlu kita coba. Tapi kalau kita anggap biasa-biasa aja, ya maka ya Ramadan sebenarnya di hati kita gitu-gitu aja. Suka atau nggak suka. Saya mau tanya sama diri, Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun berapa? Nah, cepet ya. Pertanyaan kedua, Fatu Mekah tahun berapa? Enggak, pertanyaan saya itu Qatar ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun berapa? Bukan jadi tuan rumahnya. Tahun 2022. Ditunjuknya tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Tahun berapa? Kalau nggak salah ya, tahun 2010. Tahun 2010. Mereka tuh persiapan 12 tahun untuk event selama berapa? Piala Dunia berapa lama? Hah? Aduh, ini kurang minum kayaknya hadirin udah tadi. Perhelatan Piala Dunia itu berapa lama? Berapa hari? Hah? Berapa hari? Ini ngerti apa ngawur sih? Hah? Berapa hari? Hadirin, Piala Dunia itu berapa hari? Kalau nggak salah ya, 28 hari. Benar nggak? Wallahu a'lam. 28. Atau kurang lebih sebulan. Kurang. Gitu. Ramadan berapa hari? 29 atau 30? Piala Dunia tadi berapa hari? 28. Qatar persiapannya berapa lama? Antum persiapan Ramadannya berapa lama? Qatar berapa tadi? 12. Saya 25. 25 hari. Qatar 12 tahun. Saya 25 hari. Itu kan simple. Kalau event dunia aja bisa disikapi begitu, 12 tahun persiapan. Ramadan ini kurang besar apa, hadirin? Pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Itu
event yang lebih besar dari itu. Ada perhelatan yang lebih besar dari itu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Syaitan dibelenggu. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan persiapan kita nol. Itu yang kita sayangkan. Persiapan kita nggak serius. Tapi lisan fasih, pengen masuk surga. Nggak bisa, buktikan. Kalau kita yakin ini perhelatan luar biasa. Ini syiar. Ini bukan event, ini syiar. Gak ada event dunia yang lebih baik daripada ini. Bahkan sejajar aja enggak. Bahkan di bawah 1-2 tingkat aja enggak. Nah kalau untuk dunia kita bisa persiapan habis-habisan. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Itu kan operasi simpel aja biar kita merenung, hadirin. Biar kita tergelitik. Iya ya. Kok bisa itu? Itu poin. (29 sampai 30 hari). Ada banyak cabur atau ada beberapa cabur, hadirin. Cabur olahraga. Itu persiapannya itu bisa 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Persiapan 5-10 tahun, pertandingannya berapa lama? Nah, detik, hadirin. Detik. Hanya detik, bukan menit. Nggak semua kayak sepak bola. Nggak semua kayak basket. Atau nggak semua kayak maraton. Enggak. Ada cabur tuh detik mainannya. Lari 100 meter. Detik. Di bawah 10 detik. Itu persiapannya berapa lama? Tanya atlet lari. Detik, hadirin. Persiapan panjang. Demi 10 detik. Demi 10 detik. Persiapannya tahunan. Wall climbing. 5 detik, hadirin. Ke bawah. Wall climbing 5 detik. Wah. Persiapannya di atas 5 tahun. Orang bisa begitu itu. Bertahun-tahun demi 10 detik. Demi 5 detik. Hadirin, persiapan bertahun-tahun. Begitu pertandingan grogi, kepleset, selesai. Habis. Kepleset. Tergelincir, selesai. Ramadan 29 hari, ya. Masa gak ada persiapan? Kan itu poinnya. Masa kita hanya menghitung hari? Masa hanya jadi obrolan? Semu? Gak bisa. Ya kalau begini pola kita, maka cocok bal tu'thirunal hayatan dunia, dan kalian lebih memprioritaskan dunia. Buktinya dunia Anda bisa persiapan. Kenapa Ramadan nggak bisa persiapan? Mana yang kita prioritaskan? Kalau kita benar-benar memprioritaskan akhirat, harusnya ini bisa. Kan demikian. Ini kan harus menggugah diri kita dan harus mengganggu rasa kenyamanan kita selama ini. Iya ya, apa yang sudah saya persiapkan? Kenapa kalau buat dunia bisa? Tapi kalau buat akhirat nggak bisa. Kenapa kalau buat dunia persiapannya luar biasa, buat akhirat selewat aja? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus ada dan harus terlintas dalam benak kita, khususnya di awal Sya'ban. Karena inilah persiapan terakhir kita menuju Ramadan. Tidak ada jarak dan jeda dan break antara Sya'ban dan Ramadan. Gitu. Kita nggak persiapan di hari-hari ini,
kita akan gagal di Ramadan. Illa man rahimah rabbuh. Dan ambillah pengalaman kita di tahun-tahun lalu sebagai ibroh. Ketidakmaksimalan kita di Ramadan tahun-tahun lalu tidak bisa dilepaskan karena ketidakmaksimalan kita dalam persiapan. Dan persiapan kita seadanya. Persiapan kita kurang. Nah, coba perbaiki. Coba islah itu semua. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu demikian, hadirin. Dan yang terakhir sekali lagi, kita harus lebih semangat di bulan ini karena tadi kata Nabi SAW, amal-amal kita selama 1 tahun ini diangkat di bulan Sya'ban kepada Allah. Makanya Nabi SAW secara khusus mengatakan, dan saya ingin pada saat amal-amal saya diangkat, saya dalam kondisi puasa. Karena sebagian mengatakan, karena puasa sangat cocok dengan momentum ini. Karena puasa adalah simbol kelemahan seorang hamba. Puasa itu simbol kerendahan seorang hamba. Ketika orang lagi lapar dan haus, itu simbol lemah atau simbol kuat? Lemah secara umum. Fisik, gak makan, gak minum, lemah. Turun. Maka ketika amal itu diangkat, ini cocok. Puasa ini loh. Coba kita renungkan. Sholat kita setahun ini ini kan diangkat satu. Berarti kan sholat kita diangkat. Setahun ini. Apakah sholat kita khusyuk 100% hadirin? Oke, enggak. 90%. Enggak. 80%. 70%. 60%. 50%, 30%, 20%, khusyuk, 10%. Kan kita harus tahu diri ya hadirin sekalian. Ini lagi hari-hari ini diangkat kepada Allah. Emang sebagus apa? Sehingga kita bisa habiskan hari ini dengan senyum-senyum plong gitu loh. Kerjaan hadirin sekalian selama 1 tahun di kantor diangkat ke bos. Dan kerjanya agak-agak berantakan. Bisa cengar-cengir di kantin nggak? Enggak, pucet kita. Deg-degan. Dan pada saat itu nggak nafsu makan. Ya terlalu. Gue diangkat ke bos nih. Kerjaan gue nggak bagus lagi. Nah itu tadi. Sholat tadi nggak oke. Puasa. Tahun ini bagus nggak hadirin? Gitu. Ramadan kemarin bagus. Oke. Syawal 6 hari kerjain. Puasa, kualitasnya bagus. Kayaknya enggak juga kita nyari. Terus habis itu, Senin Kamis dikerjain. Nabi Daud, bulan-bulan haram, itu. Berarti puasa kita PR. Baca Quran, setahun ini. Setelah Ramadan, berapa kali khatam? Setahun ini, gitu. Ada sebagian kita tahun ini ya cuma 1 pas Ramadan. Jadi setelah Ramadan udah nggak buka mushaf. Gitu. Jadi berapa kali khatam kita di tahun ini? Zikir pagi petang selama 1 tahun ini. Dibaca full. Gitu. Itu kan poin. Jadi ada banyak PR loh. Jadi jangan jadi kita harus, ini kan bukan lip service. Nabi SAW mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal itu diangkat kepada Allah. Coba kita lihat. Kita belum bicara kinerja performance kita sebagai suami. Tahun ini gimana? Bagus nggak dia? Hah? Aku, alhamdulillah, zero mistake Pak Ustaz. Oke, peran kedua, udah nikah? Belum? Ya, zero mistake. Belum nikah itu loh. Ya sama juga bisa.
Performa kita sebagai suami itu gimana tahun ini? Ibu-ibu gimana sebagai istri? Gitu. Tahun ini berapa kali bantah suami, ibu? Berapa kali suara tinggi? Berapa kali ngedebat? Kita pakai suami. Berapa kali kita ngedepankan ego kita? Padahal kita tahu istri kita benar, tapi kan ego laki-laki. Berapa kali itu? Itu diangkat, performance kita sebagai suami diangkat bulan ini. Kok tenang-tenang aja? Urusan dunia aja, kalau kerjaan kita setahun itu diangkat ke bos, dan kita tahu nggak bagus, nggak enak kita tuh. Makanya fa'uhibu an turfa an yurfa amali wa ana, saya tuh ingin ketika amalku diangkat itu dalam kondisi puasa. Pada puasa tuh cocok. Maka jamaah yang Allah muliakan, tolong ini diperhatikan. Ini nggak sepele itu. Kan kalau kita, atau kita jadi bos lah. Kan kalau employee kita atau pegawai kita atau bawahan kita, kalaupun kerjanya nggak bagus, merendah lah, kan kita pengen begitu ya. Jangan udah kerjanya nggak bagus, petantang petenteng. Jangan pekerjaannya nggak bagus, belagu gitu loh. Ada employee kita bawa hasil kerjaannya nggak bagus, tapi ketika diangkat ke kita, dibawa nih kerjaannya kita, dia menunduk gitu, menunduk. Terus berulang kali, mohon maaf ya Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, saya banyak kekurangan gitu. Belum kita buka nih ininya, hasilnya, minta maaf, udah minta maaf. Terus gemeter gitu loh. Apalagi habis kehujanan gitu kan, gemeter. AC ruang kita, itu melihat orang kayak gitu, yang antum merasa apa? Hah? Langsung SP3? Pecat? Apa kita kasih kesempatan? Kesempatan. Kita maafin. Mau maaf terus ya? Mohon maaf Pak. Emang saya bodoh Pak. Gitu loh. Pokoknya saya kerja sama Bapak. Gitu loh. Ya karena Bapak pinter gitu loh. Diangkat, kita diangkat gitu loh. Kalau Bapak pinter, Bapak baik, Bapak dermawan, baik hati, tidak sombong, suka menabung, suka memaafkan. Iya Pak, itu Pak. Oh, diangkat-angkat kan gitu. Udah dikasih maaf ini orang. Tapi kalau hasil kerjanya setahun ini berantakan, masuk sambil balas saya dulu. Ini Pak, ini Pak. Begini Pak. Dia Pak, dia kita liatin aja, dia masih ini. Terus dia geli-geli sendiri karena ngelihat sesuatu di monitor ininya, screennya berantakan. Ketawa-ketawa gitu lah. Petantang petenteng gitu. Kira-kira, dan berantakan, kira-kira enaknya nih orang kita apain, gitu aja. Nah coba kita renungkan, kita nih performance kita nih nggak bagus di tahun ini, terus kita hari-hari santai, ketawa-ketawa, lebih banyak waktu di screen time, berjam-jam, nggak buka Quran, nggak istighfar banyakin, nggak puasa, ya ini cocok udah kita ini loh hadirin. Kan itu poinnya. Jadi sadarlah bahwa bulan ini bulan dimana amal hamba itu diangkat kepada Allah. Itu penting bagi kita. Jadi sikap kita tuh harus beda. Sikap kita harus beda. Sehingga jamaah yang Allah muliakan, bayangkan ya, kalau kita bisa mentadaburi satu hadis Nabi SAW saja dengan keterangan para ulama tadi, tidak ada alasan kita untuk menyia-nyiakan Sya'ban. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk tidak segera berbenah. Nggak ada alasan untuk tidak segera persiapan. Tidak ada alasan untuk tidak segera kembali kepada Allah. Dan sekali lagi, perbanyak puasa di bulan Sya'ban dengan puasa-puasa sunnah. Dan bagi yang masih punya hutang puasa tahun lalu, ini bulan terakhir untuk membayar puasa tersebut.
Jadi barang siapa yang kemarin nggak puasa karena sakit, karena uzur, karena haid, karena nifas, karena safar, jangan lupa untuk bayar di bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Boleh. Mana? Teman tuli ada yang mau nanya? Silakan kalau mau nanya. Dan mereka senang dipanggil dengan istilah itu ya, Jamal. Senang dipanggil dengan istilah teman tuli. Silakan yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya doakan semoga untuk Ustadz Nuzul Hafizahullah selalu Allah berikan penjagaan dan selalu diberikan keberkahan dan selalu Allah lindungi. Amin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bercerita Ustadz dan tentunya akan diakhiri dengan pertanyaan. Ada sepasang suami istri yang di antara mereka berdua sama-sama bisa mendengar dan menggunakan lisan dalam proses komunikasinya, dan tentunya itu hal yang patut disyukuri. Dan terdapat juga sepasang suami istri di antara mereka menggunakan bahasa isyarat dalam proses komunikasinya, dan sekali lagi itu juga hal yang harus kita syukuri. Di satu sisi ada seorang suami istri yang sesama tuli tapi memiliki anak dengar. Nah, saya ingin bertanya terkait hal tersebut. Karena ada sebuah cerita ketika seorang anak dengar ini bertanya kepada papanya yang tuli dan meminta izin, bertanya, apakah mama berkenan untuk hamil lagi? Karena anak ini ingin sekali memiliki seorang adik. Sudah ingin sekali memiliki seorang adik yang sangat lucu. Dan saat itu mamanya terkejut dan kemudian menyampaikan, Allah alam, kami belum tahu. Mungkin belum Allah berikan rezekinya. Mungkin bisa jadi karena ada keraguan belum mapan. Nah, itu membuat anak tersebut sedih. Nah, lalu kemudian kedua orang tersebut meminta kepada anaknya untuk mohon doakan kepada kedua orang tuamu supaya diberikan kelancaran dalam pekerjaannya. Nah, ingin saya tanyakan Ustadz, dalam proses tadi ada keinginan hamil karena anaknya ingin memiliki seorang adik, tapi muncul keraguan, muncul ketakutan, entah karena khawatir anak rezeki atau mungkin khawatiran tidak ada yang membantu. Yang mana artinya apakah ini berkaitan dengan keyakinan kita yang kurang terhadap Allah? Itu saja pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman salah satu teman tuli yang bertanya, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, jangan sampai kita nggak mau punya anak, terlepas dikasih atau enggak ya, tapi nggak mau punya anak karena takut masalah rizki, masalah ekonomi. Nah, besok nanti makan apa, gimana beban ekonomi ke depan. Itu jangan sampai terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, takut nggak bisa atau karena faktor ekonomi. Jadi jangan sampai bunuh anak kalian karena takut miskin. Lalu berikutnya apa kata Allah? Nahnu narzuquhum
wa iyyakum, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kami yang memberikan rizki kepada kalian. Kami memberikan rizki kepada mereka dan kami memberikan rizki kepada kalian. Jadi Allah menjelaskan yang kasih rizki itu kami dan kalian beserta anak kalian kami berikan rizki. Dan menariknya dalam ayat ini Allah sebutkan anak duluan sebelum orang tuanya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan juga kalian. Sebagai penekanan, nggak perlu dikhawatirkan dalam sisi ini. Karena Allah yang memberikan rezeki dan betapa banyak orang-orang berhasil itu bukan dari orang tua yang kaya. Bahkan ada survei bahwa ada banyak sekali orang kaya di level atas itu generasi pertama. Arti generasi pertama apa? Orang tuanya kaya apa tidak? Enggak. Kayak mereka mulai dari nol gitu. Mereka ngerintis dari awal. Dan itu menunjukkan peta dan kebenaran ayat ini. Betapa banyak orang tua wafat, anaknya ikut wafat. Dan anaknya punya rezeki yang cukup. Dan cara Allah untuk memberikan rezeki pada anak itu banyak banget gitu. Jadi jangan pernah khawatirkan masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kita juga perlu merenungkan, kan sebagian ahlul ilm mengatakan jangan minta ujian berat hanya karena faktor keinginan gitu loh. Anak itu ujian yang ringan, hadirin. Susah. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Jadi jelas itu ujian yang, dan Ibnu Katsir mengatakan fitnah di sini adalah ikhtibarun wabtila minallahi azza wa jalla li khalqihi. Maksud fitnah di sini adalah ikhtibar, ujian, wabtila. Ibtila ujian juga, tapi bala dari kata bala. Jadi benar-benar nggak mudah gitu. Dan terbukti nggak mudah. Nah, ujian-ujian yang nggak mudah hendaknya dipersiapkan dengan benar, dengan maksimal, dan jangan hanya karena faktor keinginan gitu loh. Jangan hanya faktor keinginan semata. Kenapa yang lucu abisan kakaknya udah minta-minta, ya kakaknya kan nggak mikir waktu minta-minta, dan kakaknya waktu minta usianya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Bukan begitu gitu. Jadi lihat bagaimana para orang-orang terbaik ketika minta anak. Orang-orang terbaik minta anak. Coba buka surat Maryam ayat ketiga. Allah mengatakan inna darabbahu nidaan khafiyah. Siapa yang berdoa ini? Dan ingatlah ketika beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih. Lagi bicara tentang siapa? Nabi Zakaria. Apa doanya? Qala rabbi inni wahanal 'adhu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, tulangku sudah lemah dan rambutku sudah memutih, tapi aku nggak pernah dikecewakan kalau berdoa kepada Engkau. Jadi berdoa kepada Engkau itu selalu nikmat, selalu diijabah, selalu dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ada berdoa gitu loh. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya. Lalu ayat berikutnya, ayat kelima. Dan aku khawatir dengan kondisi jika aku wafat atau setelah aku wafat, sedangkan aku nggak punya anak, nggak ada penerus, nggak ada successor, dan istriku juga sudah tua gitu loh. Jadi kondisinya belum punya anak. Istriku nggak bisa punya anak. Jadi aku udah tua, istri nggak punya anak.
nanti kalau aku wafat terus gimana nih gitu loh, gimana kondisi Bani Israel atau kaumnya pada saat itu setelah beliau wafat. Jadi tolong kasih aku anak. Lanjut di ayat ke-6, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, agar anak ini mewariskan aku dan keluarga Nabi Yaqub, waj'alhu rabbi radiyah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan pengganti beliau, wa yakunu nabiyyan mardiyya, jadi nabi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat bagaimana Nabi Zakaria minta anak dengan sebuah tujuan untuk kesinambungan dakwah gitu, untuk melanjutkan perjuangan, untuk melanjutkan dan menjaga dakwah tauhid pada saat itu. Jadi bukan aku tuh pengen punya anak karena lucu, bukan gitu loh. Atau bisa kakaknya udah desak-desak terus yuk kita punya anak, enggak gitu loh. Enggak, bukan begitu, tapi clear gitu loh. Kenapa? Karena tadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah ibtila, ujian, bala, gak mudah. Jadi kalau kita nggak punya why factor yang kuat, alasan yang kuat, berantakan. Makanya itu kan salah satu alasan juga kenapa anak yang lahir tanpa diharapkan, quote and quote, bisa karena quote and quote kecelakaan, accident, atau misalnya dalam pernikahan tapi belum mau punya anak tiba-tiba kecolongan terus punya anak, mayoritas kan berantakan gitu. Karena memang didik anak terus keluarkan semua energi, semua kemampuan dan semua jiwa raga. Kalau nggak, aduh capek. Ya gini, hadirin sadar nggak sih, megang hadirin waktu kecil tuh susah banget nggak ya? Sadar nggak sih orang tua kita jungkir balik, babak belur, capek, letting, ngadepin kita, itu susah banget kan? Jadi jangan cuma karena pengen, jadi hidup itu tuh jangan hanya ingin gitu loh. Kan itu selalu perang dalam hidup kan selalu itu, antara want dan need, antara ingin dan kebutuhan, selalu demikian. Sama kayak pernikahan, nikah itu jangan karena keinginan, nikah itu kata para karena kebutuhan. Dan semua demikian lah. Dalam dunia belanja, shopping segala macam, jangan beli sesuatu karena keinginan, Anda berantakan. Anda beli sesuatu karena itu kebutuhan Anda. Semua demikian. Semua demikian. Apa kebutuhan kita? Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya dalam masalah-masalah besar seperti ini, itu pentingnya kembali kepada kebutuhan, apa yang dibutuhkan, gitu loh. Bukan hanya karena ingin atau gitu. Jadi jangan karena anak. Bisa juga karena Nabi SAW. Misalnya kata Nabi, kenapa pengen punya anak? Karena Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadudul wadud. Tazawwajul wadudul wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahlah dengan wanita yang penyayang dan punya potensi banyak anak, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Itu bisa gitu loh. Jadi harus ada alasan yang, kalau bisa ya, ada alasan yang kuat, ada reason, ada kebutuhan gitu. Sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi Allah tolong kita dalam mendidik anak dan menanamkan iman kepada anak itu besar. Karena kan innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung niat Anda apa pengen punya anak. Intas la yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Selalu berpikir demikian. Jadi jangan, hidup tuh jangan hanya pengen ini, jangan keinginan. Itu hal-hal simpel, apalagi hal-hal besar. Selalu berpikir demikian. Hidup itu dibangun di atas kebutuhan, maslahat, secara objektif. Bukan hanya aku pengen ini. Itu penting. Dan akhirnya Allah SWT akan menolong kita kalau kita mendobit atau apabila kita tepat dalam bersikap seperti itu.
Jadi saya lagi dudukan, tapi bisa jadi kebutuhan itu lahir dan terinspirasi dari anak, bisa. Jadi ini bukan masalah, bukan masalah karena dari anak, bisa jadi dari anak, tapi kenapa? Kan selalu ingin, kan semua harus dimulai dari nawaitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya kayak orang zaman sekarang ngomongnya start with why gitu loh. Semua tuh harus kenapanya tuh apa? Niatnya tuh apa? Niatnya apa nih gitu loh. Oh, pengen membuat bangga Nabi SAW. Semoga Allah tolong. Saya tuh sebenarnya berat, tapi saya cinta sama Nabi SAW. Saya ingin buat beliau bangga. Jadi saya fokus punya anak gitu loh. Orang kan beda-beda. Padahal saya juga bingung gimana cara saya juga lemah dalam mendidik. Saya juga ini, tapi saya minta tolong sama Allah. Saya nggak punya motivasi kecuali ingin membuat Nabi SAW bangga, karena Nabi SAW bersabda, fa ini mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Karena pada hari kiamat aku bangga dengan banyaknya umatku. Jadi ini bukan tentang saya, tapi tentang gimana berkhidmat kepada Rasulullah SAW, ingin membuat Nabi SAW bangga, dan ini sunnah Nabi SAW. Jadi semua coba diarahkan ke sana. Jadi bukan boleh nggak boleh, ya boleh aja punya anak selama diri bagus gitu. Tapi ingat loh, punya anak itu adalah langkah awal dari perjalanan panjang yang melelahkan, yang capek, yang meletihkan, yang penuh dengan air mata, yang pegal-pegal, remuk-remuk. Gimana? Masih pengen nikah, hadir? Kita takut-takutin? Enggak. Ya ini bukan takut-takut, makanya bercermin aja deh gitu. Kita bercermin, pulang dari sini cermin, terus lihat orang tua saya itu susah apa sih didik saya gitu loh. Coba lihat orang tua saya itu seribet apa sih ngadepin saya dari kecil. Ya kan kita semua demikian. Ini nggak mudah. Tapi kalau niat kita benar, ikhlas, lalu ada tujuan yang objektif, yang clear, dan kita tawakal sama Allah, ya udah. Itu pun juga belum tentu dapat gitu. Kalau dapat alhamdulillah, perjuangkan, dan nanti Allah tolong. Kalau nggak dapat, kita nggak berkecil hati. Sebaliknya, kalau kita hanya berdasarkan keinginan, besar kemungkinan kita kecewa kalau nggak dapat. Kan selalu demikian. Tapi kalau kita ikhlas, jujur, serahkan sama Allah, nggak dikasih, nggak kecewa. Karena kita yakin Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Dan ini bukan nafsu-nafsuan, ini tujuan. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisa. Terima kasih teman-teman. Ada lagi nggak teman tulis mau nanya? Cukup. Mereka tuh biasa banyak pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah senantiasa diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, jika sudah berdoa kemudian belum terlihat jawaban dari doa tersebut sementara kondisi seakan mentok dan buntu, apakah harus sabar menerima bahwasanya doanya dijawab tidak sesuai dengan permintaan, atau bolehkah terus berdoa dan bersabar menanti jawaban doa tersebut? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita nggak bisa mengatakan belum terlihat jawabannya, karena kita tahu dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yadu'u bida'watin laisa fiha ithmun walaqati rahim walaqati'atu rahim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada unsur dosa dan memutuskan tali silaturahim ila atahu biha bi ihda thalath, kecuali Allah akan kasih, Allah akan jawab dengan satu dari tiga cara, satu dari tiga jawaban. Jadi ila atahu biha ihda thalath, satu dari tiga bentuk jawaban. Yang pertama, imma yu'ajjilalahu da'watahu. Yang pertama, Allah akan segerakan di dunia, Allah kasih disegerakan. Wa imma yadakhiraha lahu fil akhirah. Jawaban yang kedua, Allah akan simpan nanti di akhirat. Dia nggak dapat yang dia minta di dunia, tapi nanti di akhirat Allah kasih. Wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Atau Allah palingkan keburukan yang sebobot dengan doanya, gitu, yang sebobot dengan doanya. Hadirin berdoa minta rumah seharga 5 miliar, sampai hadirin meninggal tetap jadi kontraktor sejati, kontrak sana, kontrak sini, nggak pernah punya rumah. Tapi hadirin dipalingkan dari penyakit yang biaya pengobatannya 5 miliar, gitu loh. Yang biaya pengobatannya 5 miliar, ya nggak sakit enak.
Makanya ketika mendengar begitu para sahabat tuh pertanyaannya simpel, idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyakan aja berdoa ya Rasulullah SAW. Kita tambah lagi aja doanya. Dijawab begitu. Nabi SAW mengatakan, Allahu aktsar. Sebanyak apapun kalian meminta, ijabah Allah lebih banyak daripada permintaan kalian. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir udah mentok. Enggak. Para sahabat tuh optimis gitu loh. Ya kalau begini faktanya, ya kita banyak-banyak aja minta. Jadi mereka nggak mengatakan, kok belum diijabah ya? Siapa yang bisa mengatakan belum diijabah? Gitu loh. Karena dengan jawaban Nabi SAW di atas, di antara bisa jadi kan opsi kedua, Allah udah ijabah dari hari pertama kita minta, tapi Allah simpan di akhirat. Itu. Sedangkan kita masih suudzon terus sama Allah, kok belum diijabah, padahal udah diijabah dari pertama kali Anda minta. Dari pertama kali minta. Yang harus kita lakukan kembali ke hadis tadi. Idzan nukthir. Kalau gitu kita tambah lagi doanya, kita perbanyak doa. Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi mengijabah. Jadi harus kita lakukan perbanyak doa. Diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus. Jangan pernah putus asa. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati jamaah. Semoga Allah merahmati memberikan kebahagiaan di dunia akhirat untuk Ustadz, seluruh tim dan kaum muslimin. Amin wa iyyakum ya rabbal alamin. Begitu juga dengan beliau yang bertanya. Saya wanita sedang hamil muda, kondisi saya sangat sedang lemah, sering mual-mual, ingin rasanya memaksimalkan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tapi kalau belum sanggup. Bahkan untuk sholat saja saya sering hanya sanggup sholat fardu. Itu pun beberapa kali sambil duduk. Membaca Al-Quran sering tidak sanggup karena mual-mual kalau mengeluarkan suara. Sedih rasanya belum bisa memaksimalkan bulan Sya'ban ini untuk persiapan. Saya juga khawatir di Ramadan tidak bisa maksimal. Mohon nasihatnya sebaiknya apa yang harus saya lakukan dan maksimalkan dengan kondisi seperti ini. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, jangan pesimis. Khawatir bagus, tapi khawatir harus dipadukan dengan cinta dan harap, sehingga menjadi 3 rukun ibadah. Dan jadikanlah kekhawatiran kita sebagai cambuk untuk persiapan. Dan kita sekali lagi, kita punya Rabb yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Muhsin yang Maha Baik. Kita punya Rabb yang Al-Karim yang Maha Dermawan. Kita punya Rabb yang Al-Jamil yang Maha Indah. Jadi itu yang harus menjadi kekuatan kita, gitu. Itu yang harus menjadi kekuatan kita. Allah hanya minta kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah nggak pernah minta persiapannya 70 kali push up ya, lalu 90 sit up, lalu 220 pull up. Nggak ada begitu. Fattaqullaha mastata'tum. Setiap kita beda-beda. Setiap kita punya penggaris yang berbeda-beda, dan kita akan dinilai dengan penggaris masing-masing. Kurang enak apa itu? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi yang jadi masalah itu seringkali ketika kita menilai diri kita, mengukur diri kita dengan penggaris orang, itu jadi masalah. Kita terbiasa mengkomparasikan antara kita dengan A, kita dengan B, kita dengan C, dan seterusnya. Dan kita lupa menikmati apa yang Allah telah berikan kepada kita dan mensyukuri betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun sedih ketika melihat orang bisa dan kita nggak bisa, selama terukur nggak ada masalah, dan itu ada bukti keimanan, sebagaimana air matanya sebagian sahabat yang fakir dan tidak bisa ikut kafilah Nabi SAW di perang Tabuk, dan mereka pulang hazanan gitu loh, mereka pulang mereka meneteskan air mata karena sedih, karena mereka nggak punya uang untuk berpartisipasi. Dan Nabi SAW mengatakan tentang mereka, masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa wa hum ma'akum habasahumul udhru aw kama qala. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan atau melintasi sebuah lembah kecuali mereka yang nggak punya uang tersebut, yang nggak ikut itu, yang sedih itu, yang nangis itu, mereka mendapatkan pahala kalian setiap langkahnya, setiap capeknya, setiap perjuangannya, karena mereka nggak bisa ikut karena udhur. Jadi rasa sedih itu secara proporsional itu bagus, tapi jangan lupa gabungkan atau sandingkan dengan harap dan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, dengan kondisi hamil muda, yang kendala kita secara umum seringkali mengarah kepada amalan zohir, seperti tadi, sholat nggak bisa berdiri atau baca Quran berat. Tapi amalan-amalan batin seperti keikhlasan, kejujuran, ketulusan, kebersihan hati, kesabaran, ridho terhadap takdir, justru ini kesempatan besar. Allah
Sadar nggak sih kita ketika Allah sedikit mempersulit kita membaca Al-Quran karena mual, Allah buka pintu ibadah yang bernama sabar seluas-luasnya. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahala yang sempurna tanpa hisab, unlimited. Jadi ketika Allah sempitkan sejenak ibadah yang satu huruf 10 kebaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia mendapatkan 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu barang siapa membaca Al-Quran satu huruf Al-Quran dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali 10. La aqul alif lam mim harf, aku nggak pernah mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu dipersulit karena kita mual-mual, tapi Allah buka pintu yang lain yang bernama apa? Sabar. Dan pahala sabar unlimited, bukan 10, tidak terbatas. Ini yang seringkali kita lupakan. Salah satu blind spot kita dalam hidup kita, sebagian kita berpikir bahwa ibadah itu hanya amalan zohir. Kita lupa sabar itu ibadah. Kita lupa ridho kepada takdir itu ibadah. Kita lupa, misalnya tadi pertanyaan sebelumnya, kita lupa intidhar, nasr itu ibadah. Menunggu pertolongan Allah itu ibadah. Menunggu pertolongan Allah itu ibadah. Misalnya kita tadi doa, tapi kok belum dapat, itu nunggu ibadah. Menunggu pertolongan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik, yang berkah, yang halal, itu ibadah. Itu setiap detik itu ibadah. Asal kita sabar nunggunya. Ada banyak bentuk ibadah yang tidak bisa kita lewatkan di bulan Sya'ban. Dan kalau kita bisa lakukan itu dampaknya besar di Ramadan. Dampaknya besar di Ramadan. Maksudnya keikhlasan, ridho terhadap takdir, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kan lihat, masih ingat ucapan Imam Malik ketika dikritik oleh Abdullah karena dianggap kurang beribadah karena sibuk mengajarkan ilmu. Kan beliau mengatakan, saya ridho dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Dan lihat betapa berkahnya ibadahnya Imam Malik, yaitu mengajarkan ilmu. Sampai detik ini dampaknya masih terasa. Dampaknya masih terasa. Sampai detik ini orang masih menikmati kitab Muwatta dan lain-lain. Madzhab Malikiyah masih eksis sampai hari ini di Afrika. Itu kan berkahnya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik dan nggak bisa dilepaskan dari sentuhan dingin Imam Malik walaupun punya madzhab tersendiri. Itu lihat keberkahan seseorang ketika orang itu ridho dengan amalan yang dipilihkan oleh Allah untuk dia. Dan ini penting. Jadi dalam kondisi begini di bulan Sya'ban, khususnya Ramadan, ingat ucapan Imam Malik bahwa Allah membagi-bagikan ibadah, amalan sebagaimana Allah membagi-bagikan rizki harta. Ada yang dapat rizki dari ini, ada yang UMR, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada sampai 100 juta, bahkan ada 1 M per bulan. Sama begitu juga. Ada yang di di garmen lah, ada yang di pertanian, perkebunan, ada yang di kelautan, ada yang di IT. Begitu juga ibadah itu, ada yang kuat di puasa, ada yang kuat di sholat, ada yang kuat di baca Quran, ada yang tadi Qurannya ditutup kecuali sedikit seperti mual-mual, sholatnya dipersempit, misalnya nggak bisa sujud karena sakit, nggak bisa ruku ketika sakit, bahkan nggak bisa berdiri ketika sakit. Tapi Allah buka keikhlasan, Allah buka ridho, Allah buka sabar, Allah buka qanaah, Allah buka lalu inabah, Allah buka. Kayaknya hati itu gampang kembali kepada Allah. Bahkan sebagian air mata Allah mudahkan. Ada sebagian orang nangis susah, gitu. Masih ingat ucapan Sufyan Ats-Tsauri? Kata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang tidak pernah menangis ketika beribadah, mau baca Quran, mau sholat atau apapun, ketahuilah ilmunya nggak bermanfaat. Bayangkan, dia nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Air mata itu identik dengan ilmu nafi. Ada orang tuh sekali lagi ketika Ramadan dia nggak bisa tarawih berdiri gitu loh, atau nggak bisa tarawih sama sekali karena pusing. Tapi dengan begitu dia menangis karena kangen sama qiyamul lail. Itu nangisnya ibadah. Itu ciri ibadah hati yang terekspresi dengan air mata. Dan itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Nah seringkali kita lupa tentang itu. Seringkali kita lupa. Iman kepada takdir ibadah. Iman kepada takdir itu luar biasa. Itu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita yakin ini sudah tercatat. Artinya hamil mudanya kita, lalu kepayahan kita di Sya'ban dan Ramadan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah takdirkan dan kita beriman. Iman itu sebesar-besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada luas sekali gitu loh hadirin. Dan ini pentingnya ilmu. Dan ini pentingnya kita memahami bahwa ibadah bukan hanya amalan zahir, tapi amalan zahir dan amalan batin. Dan sekali lagi, begitu Allah tutup pintu, Allah buka pintu yang lain. Kan selalu demikian. Cuman kita fokus pada pintu yang tertutup. Padahal Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Khususnya bersama satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Manusia itu penyakitnya ngelihatnya yang ketutup. Gitu loh. Ngelihatnya yang ketutup. Makanya kan masalah kita, kalau depan kita ada apa? Ada dinding bercat putih, lalu ada satu noda hitam. Ketika ditanya, kalian melihat apa? Mayoritas kita bilang apa? Noda hitam. Kita nggak mengatakan dinding putih gitu loh. Jadi yang fokus kita tuh noda hitam yang kecil itu udah. Kita lupa melihat bahwa iya ada noda hitam, tapi warna putih itu lebih menguasai dinding tersebut. Penyakit kita itu ngelihat satu titik. Sama kan kalau kita ngelihat apa orang lain kan kita lebih gampang ngelihat satu aibnya, satu kesalahannya, satu kekurangannya. Kita lupa melihat bagaimana kebaikan-kebaikan teman-teman kita tersebut. Itu penyakit manusia. Penyakit manusia begitu. Kufur nikmat. Jangan sampai kita ngalamin itu. Jadi bisa jadi yang membuat kita gagal, bukan bisa jadi ya, yang membuat kita gagal maksimal dari Ramadan, bukan karena kita sakit, bukan karena hamil muda, bukan karena kita ini, tapi kita tidak melihat berbagai macam nikmat Allah pada saat itu, dan kita fokus pada kekurangan dan ujian yang Allah kasih. Jadi akhirnya gagal semua. Padahal kalau kita fokus pada apa yang Allah kasih, bukan apa yang Allah cabut, maka ini akan bisa menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Saya ingin bertanya, lebih baik mempertahankan atau menurunkan 1-2 amalan sunnah atau mencoba mengamalkan banyak amalan sunnah tapi tidak istiqomah? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jawabannya ada dalam hadis Nabi SAW. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten, continue, istiqomah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu poin. Dan itu masalah kita. Dan lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana pola hidup. Pola hidup itu kerjakan yang wajib lalu fokus pada 1 atau 2 atau sedikit lah, tapi konsisten. Baru kalau udah bisa konsisten nambah 1 lagi. Bisa konsisten nambah, bukan semua dikerjain, tapi udah hilang semua. Sama dalam berbagai macam hidup kan begitu juga. Dalam bisnis bukan begitu masuk dunia bisnis semuanya dikerjain, berantakan orang kayak gitu. Atau mau belajar sesuatu atau kalian semua dipelajari dalam skill, misalnya hard skill, satu-satu dulu, lalu jago baru naik pindah satu lagi, lalu jago pindah satu lagi. Bahkan sekali lagi, kalau kita nggak dalam kehidupan dunia ya, kalau kita nggak bisa apapun kecuali satu skill, satu keahlian, satu expertise, aman, binilah aman. Misalnya hadirin biologi 5,9, fisika 5,95, lalu kimia 5,98, lalu apa lagi? STEM jelek, semua jelek. Tapi bahasa Inggris hadirin perfect. Gitu. Mau diuji pakai apapun 9,9. Fluent. Ngomong tuh udah gitu. Lancarnya minta ampun gitu loh. Aksen tuh apa namanya? Aksen pilih mau American accent atau British accent terserah. Kira-kira bisa hidup nggak? Bisa, modal itu toh. Nggak usah ngerti bahasa Jerman, nggak usah ngerti bahasa Jepang, nggak usah Cina, cuma satuin aja. Anda bisa hidup. Tapi kan masalahnya itu tadi, kita tuh hidupnya pergi ke sini, nanti loncat sini lagi, nanti ke situ loncat. Itu poin. Padahal kalau kita kuatkan satu bidang aja, bukan hanya bisa hidup, kita punya kehidupan yang oke secara duniawi. Itu poin. Tapi kita nggak fokus seringkali. Kita kehilangan fokus di banyak kesempatan. Itu poin. Walaupun tentu saja belajar itu piramid ya. Belajar itu kan belajar dasar-dasar ilmu dulu, baru habis itu spesialisasi. Kan selalu demikian. Tapi itu tadi,
Jangan terbiasa berpikir menebar, tapi gugur, enggak. Fokus, karena energi kita terbatas, waktu kita terbatas, tapi lalu jago di sana, lalu Allah akan memberikan taufik kepada kita. Itu poin. Wallahu ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik dan tolong manfaatkan sekali lagi bulan Sya'ban ini, maupun kita ada di awal bulan. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf kita dan amal kita yang banyak kekurangan di tahun ini. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk persiapan Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah SWT memudahkan segala langkah kita, memberikan kita ilmu nafi'. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih. Setiap huruf Al-Quran adalah cahaya. Setiap langkah untuk mempelajarinya adalah jalan menuju kebaikan. Di luar sana, masih banyak saudara-saudara kita yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, namun terhalang keterbatasan ilmu dan kesempatan. Di bulan mulia ini, tak inginkah kita menjadi sarana bagi saudara-saudara kita yang berjuang belajar membaca Al-Quran? Mari menjadi bagian dari perjuangan mereka dalam program Berantas Buta Huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Semoga dengan ini, Allah berikan lebih banyak kebaikan untuk kita dan keluarga, termasuk dalam mempersiapkan diri menuju Ramadan.